Erick Thohir menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia. Thailand kepanasan melihat ambisi besar timnas Indonesia. Timnas Indonesia semakin mempertegas tujuannya untuk lolos ke Piala Dunia. Terbukti Malaysia hanya bisa omong kosong. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys. Thailand kepanasan melihat ambisi besar timnas Indonesia. Ambisi besar timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia membuat Thailand merasa resah setelah gagal juara di Piala AFF 2024. FAT langsung berbenah dengan meniru langkah yang sudah diambil oleh PSSI. Madam Pang mengaku terinspirasi oleh kesuksesan Erick Thohir dalam meraih pemain keturunan. Saya berbicara dengan Erick Thohir tentang keberhasilan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menerapkan pendekatan ini. Jika Thailand mendorong naturalisasi, kami yakin dapat meningkatkan kinerja tim, ujar Ketua FAT. Benar saja, Madam Pang berhasil merayu wonderkid Manchester United, Silva Maxes, yang baru saja berusia 15 tahun. Maxes sudah berfoto dengan Madam Pang dan akan dipersiapkan untuk membela timnas Thailand U17 di Piala Asia U17 2025. Madam Pang bahkan berharap pemain muda dari Akademi Manchester United ini bisa membawa Thailand U17 ke Piala Dunia U17. Kami berhasil merekrut pemain keturunan dari Manchester United untuk bergabung dengan timnas U17, ujar Madam Pang. Namun Thailand berpotensi kehilangan talenta Maxes di masa depan karena sang pemain masih bisa membela timnas Inggris mengingat ia lahir di negara tersebut. Malaysia terbukti hanya bisa omong kosong. Rencana ambisius timnas Indonesia belum bisa dicontek oleh Malaysia. Pasukan Harimau Malaya justru tidak menunjukkan kemajuan, meski sebelumnya sudah banyak spekulasi yang menyebutkan akan ada revolusi besar di bawah komando Tunku Ismail Idris. Pria berusia 40 tahun ini diharapkan dapat mendampingi Federasi Malaysia sebelum menunjuk pejabat baru. Bahkan bos Johor Darul Takzim ini diprediksi bisa membawa timnas Malaysia melewati level timnas Indonesia dalam hal status dan prestasi sepak bola. Tunku Ismail Idris diharapkan menjadi Erick Thohirnya Malaysia, mengingat status beliau sebagai putra mahkota Kesultanan Johor dan memiliki klub Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia, seperti yang diungkapkan oleh Raja Isa. Namun ambisi besar FAM bersama Tunku Ismail masih belum terlihat. Buktinya Malaysia belum berhasil menaturalisasi pemain keturunan kelas A. FAM bahkan berpotensi kembali gagal dalam usaha menaturalisasi Ferdy Truijts, meski striker asal Belanda ini masih belum bisa dipastikan memiliki darah Malaysia. Ferdy Truijts dikabarkan menjadi pilihan, terutama karena statusnya kini sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Ekskar Rapid berakhir. Rumor tentang naturalisasi Ferdy Truijts ini langsung disindir oleh media lokal Belanda yang menyebutkan bahwa Malaysia terinspirasi oleh PSSI Indonesia dalam usaha merekrut pemain keturunan untuk meningkatkan posisi mereka dalam piramida sepak bola global. Timnas Indonesia semakin mempertegas ambisinya untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia terus menambah kekuatan untuk mencapai Piala Dunia. Berbeda jauh daripada rival ASEAN, timnas Indonesia semakin mempertegas dominasinya. Skuad Garuda berhasil menambah 3 pemain keturunan baru jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI bahkan masih berambisi untuk menambah amunisi dengan merayu Meliano Jonathan. Kehadiran Patrick Kluivert dan staf pelatihannya disebut-sebut mampu memikat winger FC Utrecht ini. Saya senang melihat staf kepelatihan dari Belanda di timnas Indonesia, tapi saya masih belum memutuskan untuk bergabung, ujar Meliano Jonathan. Rencana besar PSSI ini sejalan dengan ambisi Erick Thohir untuk membawa timnas ke Piala Dunia. Ekspektasi masyarakat semakin tinggi terhadap timnas, apalagi dalam rencana besar untuk masuk Piala Dunia 2034. Namun, ketika ada momentum di edisi 2026, timnas Indonesia pasti akan lebih agresif. Ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Jika ada momentum pada 2026, kami akan lebih agresif, tegas Ketua PSSI.
Media ternama dunia, ESPN, bahkan menyebutkan bahwa level timnas Indonesia sudah mendekati level timnas negara Piala Dunia. Para penggemar Indonesia berharap format Piala Dunia FIFA yang diperluas menjadi 48 tim dapat memberi mereka kesempatan untuk lolos jika mereka finish di peringkat ketiga atau keempat dalam babak kualifikasi, yang masih membuka peluang melalui babak playoff antar benua. Erick Thohir menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia. Jika waktu bagaikan air yang mengalir, maka dalam hal ambisi timnas Indonesia, hal ini tidak berlaku. Ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dalam waktu yang relatif singkat membuat PSSI bekerja keras mengejar waktu. Beruntungnya hadir sosok Patrick Kluivert yang sedikit mengurangi beban Erick Thohir dalam mencari pemain keturunan. Seperti yang disampaikan oleh ex-ko PSSI Arsene Wenger dalam podcastnya, sejak bertemu dengan Coach Patrick, mereka semakin bersemangat untuk mencari pemain baru. Pak Erick tidak perlu repot-repot lagi membujuk diaspora. Ada Coach Patrick dan timnya yang bergerak di Eropa untuk menyelesaikan misi bersama menuju Piala Dunia, ujar Arsene Wenger. Dan pada akhirnya, dua nama baru masuk dalam daftar pemain, diikuti dengan penasehat baru, yakni Jordi Cruyff, yang menjadi penasehat asing pertama timnas Indonesia dengan kualitas kelas dunia. Bahkan Emil Audero Mulyadi, salah satu kiper baru, menjadi salah satu kiper termahal di Asia dengan nilai pasar sebesar 5 juta euro. Hanya berada di bawah kiper utama timnas Jepang, Shion Suzuki. Dari sini sudah terlihat bagaimana kualitas kekuatan timnas Indonesia, baik di atas lapangan maupun di bagian kepengurusan.